Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua, mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga, saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyambut kehadiran mantan yang akan masuk. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya.
Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Oki Rian Rajendra dengan Heni Nuraini. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, segala yang baik datang daripada-Mu bagi mempelai berdua. Terima kasih Tuhan, dan boleh pemberkatan ini boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelumnya saya minta maaf, saya cegukan ini. Kalau ceguk diminumi pun udah hilang saya, ya butuh beberapa waktu, ya. Tapi saya percaya nanti di tengah khotbah berhenti. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, khususnya bagi mempelai berdua Oki Rian Jandra dengan Eni Nuraini. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, ini hari adalah yang dinantikan mempelai berdua dan juga kedua keluarga, di mana Oki Rian Rajendra kehilangan istrinya, sudah dipanggil Tuhan dan meninggalkan dua anak. Ya, tentu dalam kesedihan sekian lama menjaga anak juga dan merasa ada sesuatu yang kurang. Dan kemudian Tuhan sudah mendengar doamu, dan biarlah orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Demikian juga Heni Nuraini,
Anda juga sempat membangun rumah tangga, tapi sayang rumah tangganya kandas dan juga punya anak satu. Dan di dalam kesedihan kamu akhirnya juga Tuhan sudah mendengar dan Tuhan memberikan pasangan harus dengan iman, dengan percaya. Kalian berdua sudah berdoa, kalian berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang menjadi dasar dalam kehidupan rumah tanggamu ke depan. Karena nanti dalam membangun rumah tangga, kau akan menemukan dalam diri pasanganmu ada hal-hal yang kamu sukai, tapi juga ada hal-hal yang kamu tidak sukai. Dan ada kelemahan yang ada kekurangan, tapi harus yakin dan percaya, saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Itu yang jadi dasar nanti untuk membekali kalian dalam membangun rumah tangga. Dan ketika engkau menghadapi berbagai tantangan badai, tetap percaya, Tuhan itu memberikan jodoh yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua harus sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doamu. Maka Tuhan akan memberkati pernikahanmu. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan berkatnya, kekuatannya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak saudara sekalian, mari kita bersungguh hati, sungguh-sungguh mempelai berdua saat ini ya, sungguh-sungguh minta Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan itu menentukan masa depan kita. Semua kita ini tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda hari ini bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga Anda berdua. Kalau rumah tangga kalian, Bapak Ibu yang hadir, walaupun Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, Anda tinggal dalam rumah tangga yang saat Anda tinggali, kalau Anda bahagia, rumah tangga itu paling tidak rukun dan baik. Ya. Tapi kalau Anda tidak bahagia, maka pasti hubungan suami istri kurang baik atau hubungan orang tua kurang baik. Kualitas hubungan akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kualitas hubungan suami istri akan menentukan kualitas kehidupan pernikahannya seperti apa. Lalu kualitas hubungan orang tua dengan anak, bagaimana? Itu menentukan kualitas kehidupan keluarganya. Jadi bagi mempelai berdua, hubungan ya dalam membangun hubungan ini sangat menentukan nanti bagaimana kualitas kehidupan pernikahanmu. Rukun, harmonis, bahagia, atau rumah tangga seperti medan perang. Ya. Artinya apa sudah medan perang? Jadi suami istri banyak bertengkar, banyak berselisih, saling melukai, saling menyerang, saling maki, sudah sekalian suasana rumah tangganya bukannya damai sejahtera, tapi tegang, panas suasananya. Nah, seperti perang, medan perang. Tapi Tuhan menciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden. Biarlah mempelai berdua jaga kita semua ya, rumah tangga kita seperti Taman Eden di dunia ini, saudara sekalian. Taman Eden berbicara bahwa Tuhan hadir. Ya. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Oleh sebab itu kita penting dalam hidup ini supaya hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Anda berdua ingin bahagia? Pastikan hidupmu harus sejalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya perjalanan kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan usaha, keuanganmu, pasti ada dalam berkat Tuhan. Jadi kalau sebuah pernikahan tidak bahagia, saya pastikan kedua atau salah satu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan diberkati dan bahagia.
apa yang difirmankan Tuhan itu pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada kita semuanya, jikalau engkau ingin berhidup bahagia, saudara, seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang kesukaannya firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi, ya. Orang benar diberkati, kekayaan dan kemuliaan ada dalam rumahnya, kebajikannya untuk selamanya. Itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua. Jadi kalau mempelai berdua sungguh-sungguh ingin hidupmu bahagia, yang kesukaannya firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Sudah Tuhan memberikan perumpamaan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seumpama orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika hujan datang, angin melanda, dan banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Yang bangun rumah di atas pasir. Ketika hujan datang, angin berembus, banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan ya, suatu daerah misalnya ada banjir bandang. Lalu setelah banjir itu surut, kita bisa melihat ada rumah yang benar-benar hanyut dan rusak berat. Tapi ada rumah yang tetap kokoh. Apa yang membedakan? Bangunannya, saudara. Dasarnya kuat, bangunan di atasnya kuat. Sama hidup rumah tangga kita. Dasarnya kuat. Kalau ada berdua mendasarkan hidupmu pada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka rumah tanggamu dasarmu kuat. Lalu engkau membangunnya di atas sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka rumah tanggamu pasti rumah tangga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenangan kepada mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, renungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Saya ajak kalian berdua sungguh-sungguh mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup kita, awali kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak mempelai buka di pita yang merah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, ya. Ditanyai orang-orang Farisi, mereka sengaja bertanya orang-orang belajar agama atau ahli Taurat, saudara, orang yang belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya kepada Yesus, dari sekian hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Dari 10 hukum Taurat ini, mana yang paling penting? Saudara, mereka bertanya itu dengan sengaja, mereka mencobai. Jikalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, yang paling penting salah satu, maka mereka akan berkata, berarti kalau begitu yang lain kurang berat, kurang penting. Tapi jawab Tuhan Yesus adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah kamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, ya hukum Taurat, kitab para nabi, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Ya. Dua hukum ini saja. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah sungguh-sungguh kita benar-benar memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan ini orang sadar bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha hadir, Allah maha tahu.
Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berbuat, sudah orang lain tidak ada satupun orang lain yang tahu, tapi Tuhan tetap tahu. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia dari Tuhan tahu apa yang ketika dia mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, dia mau berselingkuh, memang isi rumah tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau dia mau berbuat curang, saudara, mungkin dengan segala cara dia berusaha supaya tidak ketahuan, tapi Tuhan tetap tahu. Jadi kalau orang tetap nekat sudah berbuat apa yang Tuhan larang, berarti dia sama dengan tidak takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kunci kalau kita ingin berbahagia, takut akan Tuhan. Sudah, penderitaan selalu diawali karena ada dosa. Ketika pernikahan yang Adam dan Hawa, selama mereka taat kepada firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, mereka tinggal di Taman Eden. Begitu mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka diusir. Sejak saat itu penderitaan terjadi. Ya, sama saudara. Kalau dalam suatu kehidupan rumah tangga, begitu ada salah satu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka seisi rumah akan tidak bahagia. Kalau anak yang tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Tuhan, hidupnya beradul, ya sudah, bikin masalah dalam keluarga. Ada duri dalam keluarga itu, saudara sekalian. Kalau suami istri tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi kalau ada suatu pernikahan yang tidak, ya pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Ya lakukan perintah firman Tuhan. Yang nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas kita? Hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada? Dan bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Dan biarlah Tuhan itu menjadi nomor satu yang utama dalam hidup kita. Dan jadikan firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Alkitab adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi bukan kata apa kata dunia, tapi apa kata Alkitab. Itulah kebenaran. Kalau engkau menjadikan Tuhan pusat hidupmu dan firman Tuhan sebagai berkebenaran, maka saya percaya perjalanan hidupmu akan diberkati dan bahagia. Maka Tuhan Yesus berfirman kepada Yosua, ketika Yosua dipilih jadi pengganti Musa, Tuhan berkata kepada Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Anda berdua ingin perjalananmu hidup berhasil dan beruntung? Perjalanan kehidupan rumah tanggamu berhasil beruntung, perjalanan kehidupanmu di dalam mendidik anakmu berhasil menjadi sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak ilahi, dalam pekerjaan usaha keuanganmu engkau tetap berhasil dan hiduplah sesuai firman Tuhan. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, jangan di dalam hati, tapi ucapkan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kita memperkatakan dengan sungguh dengan iman, maka benih firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Nomor satu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun misbah ucapan syukur kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Oki, panggilan akrabnya Oki dan Heni. Ya, Oki dan Heni. Kalian mengambil sebuah keputusan yang penting untuk masa depanmu. Pernikahan adalah sebuah keputusan yang penting. Itu adalah keputusan untuk kau hidup, ya, mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Ya. Berapa panjang hidup kalian bersama-sama? Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Itu paling penting, satu keputusan yang penting, yaitu ketika kau mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan seseorang, kau menikah dengan seseorang, itu adalah perjalanan dimulai saat pemberkatan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan
diceraikan, ya. Harus sampai selesai. Nah, jadi itu sebuah pilihan. Kalau pekerja kamu sudah nggak cocok, ya ganti aja. Kalau kamu kerja di suatu perusahaan, kamu sudah tidak nyaman, ya cari pekerjaan yang lain dan kemudian resign. Kan begitu. Tapi kalau suami istri bagaimana? Gak bisa. Dan Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dan itu juga berakibat untuk keturunan kita ikut menderita. Dan kemudian berdampak ke seluruh keluarga. Ya. Perceraian itu bukan Tuhan benci perceraian. Perceraian itu merusak, saudara. Perceraian itu membuat apa yang dari Tuhan itu jadi bekas. Kalau begitu terjadi perceraian, nanti bekas mertua, bekas menantu, bekas suami istri, terus bekas ipar, bekas besan, semua jadi bekas. Maka jangan membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan itu jadi bekas. Ya. Tapi terus dibangun sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Semua rencana Tuhan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Dasarnya harus kasih. Di dalam Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apa yang menjadi pengikat Anda berdua? Bukan uang, bukan jabatan, bukan wajah, bukan rupa, tetapi adalah kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Manusia punya kasih. Ya. Hanya kasihnya adalah kasih Philea, kasih persaudaraan, kasih kemanusiaan. Lalu juga ada kasih storge, itu kasih karena ada hubungan. Seperti kakak adik, orang tua anak, ya, ada hubungan. Terus juga bisa lebih luas lagi, rekan kerja, saling menguntungkan. Ya. Lalu ada kasih eros, kasih daya tarik lawan jenis. Ya. Nah ini ada kadarnya masing-masing juga. Kalau orang punya kasih Philea, kasih kemanusiaannya tinggi, maka kita bisa melihat orang itu kalau ada bencana, dia suka memberikan bantuan sembako yang besar, rela memberikan berkorban banyak. Lalu juga kita bisa lihat ya, ada orang yang pekerjaannya hanya supir, tetapi di rumahnya dia ngumpul ke anak-anak, ya ngasih pendidikan tanpa gratis dan sebagainya. Dia ini kasih Philea-nya tinggi, ya. Kasih manusianya tinggi kemanusiaannya. Tapi kasih agape hanya ada pada Allah sendiri. Allah itu kasih. Dan Allah itu kasih, itulah kasih agape. Dan kasih agape yang Allah ini sudah dinyatakan kepada kita umat manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dialah firman yang menjadi sama dengan manusia. Itulah kasih agape Allah yang dibuktikan, yang dinyatakan pada kita umat manusia. Jadi ketika kita memiliki kasih agape, hanya satunya jalan ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi miliknya, dan Tuhan memberikan roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudus, dia adalah Allah sendiri, dia juga kasih. Barulah kita punya kasih agape. Di luar Kristus tidak ada kasih agape. Hanya di dalam Yesus Kristus kita punya kasih agape, kasih Allah. Dan itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi sesama kita. Dasarnya kasih agape. Maka di dalam 1 Korintus 13 sudah dikatakan itu temanya kasih, itu adalah agape. Lalu ayat 1, sekalipun kita bisa berbagai macam bahasa, tetapi kalau kita tidak punya kasih, seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Sekalipun kau punya iman, kau punya pengetahuan, bahkan iman yang memindahkan gunung, tanpa kasih tidak ada faedahnya. Ya. Sekalipun kau memberikan segala yang kau milikan, bahkan tubuhmu untuk dibakar, tanpa kasih tidak ada gunanya. Tidak ada kasih Kristus. Ya. Ada orang rela berkorban jadi pahlawan dan sebagainya. Kasih manusiawi. Tapi bukan kasih dari Kristus. Hanya kalau kasih dari Kristus. Kasih itulah yang bekerja. Bukan
kita manusia, tapi kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita yang kita nyatakan. Dan itu maka mempelai berdua, nomor satu, hubungan milik Tuhan. Kasih daripada Tuhan. Dasar yang mencintai, karena kalian memiliki kasih agape dari Tuhan. Oke, dan ini kalian saling mencintai, ya. Biarlah kasih agape ini ya, kalau kita 1 Korintus 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu sabar, kasih itu penuh pengharapan. Nah, itu kasih tidak akan berkesudahan. Ya, saya mau tanya, oke, kenapa kamu mau ambil Henny untuk menjadi teman hidupmu? Pinjam mic-nya supaya direkam. Jadi nanti kalau kalian itu didengar lagi, kemarin ngomongmu apa ya? Kenapa kamu ya ngambil ya? Oke. Kenapa kamu memilih Henny untuk menjadi teman hidup berikutnya? Ya. Sesuai doa saya selama ini. Saya menginginkan sosok istri yang bisa menerima saya, yang notabene saya udah punya anak, saya udah punya istri, dan dia menerima saya apa adanya, dan dia mau menerima anak-anak saya juga. Iya. Itu sih. Memang kalau menikah sambung tidak mudah ya. Bukan hanya menerima pasak saja, tapi juga kalau ada keturunan harus siap menerima keturunannya. Jadi ini siap menerima anak-anak dari Oki, ya. Siap. Jadi gini, ya, memang lebih sulit ya. Ini ketika kau menasihati anakmu, ya, mungkin kau lebih sabar daripada istri almarhum ya. Mungkin kalau istrinya mamahnya dulu almarhum, mungkin lebih keras, ya. Mungkin kalau marah, sampai mungkin menjiwit atau mukul ya. Tapi anak itu tetap namanya dipukul mamanya, ya sakit sih sakit. Tapi tidak akan terluka sampai dalam. Tapi beda. Kalau ibu pasangan ya sambungan saudara sekalian ya, baru ditegur, "Dik, kamu jangan begini. Kamu harus begini." Dalam hati mungkin tidak berani bantah. Ngapain? Kamu ngapain? Beda ya. Beda ya. Sama ketika kalau nanti kamu kan punya anak juga sama. Mungkin bapak dia mungkin keras, lebih keras, mungkin suka, mungkin pernah KDRT juga. Tapi ya namanya orang tua kandung tetap bisa nerima ya. Tapi kalau dengan sambungan juga baru diingatkan saja gitu, langsung rasanya sakit, lebih sakit seperti itu ya. Jadi harus hati-hati, tapi ya memaklumilah seperti itu. Tapi ketika engkau dengan kasih agape, kasih yang sempurna menutupi segala kekurangan, dosa dan kelemahan. Jadi yang penting sumbernya adalah Tuhan. Sehingga kalian bisa saling mengasihi dengan keberadaan Anda berdua, dengan segala sesuatu yang harus Anda tanggung bersama-sama. Karena langsung kalian berdua harus membesarkan putra-putri 3 ya, bersama-sama, dan itu tidaklah mudah ya. Tapi biarlah dasarnya kasih itu. Ya, Henny sendiri, kenapa kamu mau menerima Oki? Karena yang saya inginkan ada dari dia, dan bisa anak saya itu bisa nerima dia. Oh, iya, itu pasti seperti nomor 1, selain diri sendiri, tapi bisa menerima anak ya. Kalau anak itu dekat dan kalau dipanggil itu ya sudah lari tanpa merasa ada sesuatu ya. Itu penting ya. Kembalilah kasih Kristus itu yang dapat mempersatukan kalian berdua. Ya, silakan buka pita yang biru. Tuhan memberikan prinsip. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti segala berkat Tuhan itu turun atas hidup kita. Ya. Ya,
untuk kita supaya bahagia dalam rumah tangga, maka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 diawali. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki Kristus di dalam Allah Bapa kita. Jadi saudara yang Tuhan kehendaki, mengucap syukurlah senantiasa. Dalam hidup ini kita mengucapkan syukur senantiasa, yaitu selalu, terus menerus. Lalu dalam segala hal, artinya dalam segala situasi tetap mengucap syukur, baik buruk tetap mengucap syukur. Banyak rezeki, sedikit rezekinya tetap mengucap syukur. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur, dia akan menikmati hidup itu sendiri. Bisa bersyukur dengan pasangannya, maka dia bisa mencintai dan menikmati hidup bersama-sama. Nah, nomor 1, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya. Lalu yang berikutnya 2 ayat 21, hendaklah saling menghargai, intinya itu ya, hendaklah kalian saling menghargai. Nah kalau kita ingin hidup bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita mesti menghargai pasangan kita. Seberapa besar penghargaan kita pada pasangan kita, itu sebanding dengan apa yang kau rasakan dalam pernikahanmu, bahagia atau tidak. Sebanding dengan seberapa besar penghargaanmu pada pasanganmu. Kalau kau semakin menghargai pasanganmu, kau semakin bersyukur dengan pasanganmu, kau bangga pasanganmu, kau semakin mengasihi, kau semakin cinta, sebesar itu ya penghargaanmu, itu kasih kebahagiaanmu ya sebesar itu, kamu menikmati. Makin penghargaanmu makin rendah, makin tidak bahagia. Maka kalian berdua nanti setelah menjadi suami istri jadi satu, hidup dalam rumah satu, kamar satu, tempat tidur, harus senang dengan pasangannya. Semakin kau senang, semakin kau bahagia. Begitu kau mulai tidak suka, makin tidak suka, itulah penderitaan. Nah, itulah mulai kau tidak bahagia. Setiap kali hidup bersama dengan dia, hidup bersama dia ya, aku tidak suka, aku tidak senang. Dan mau apa? Ya tidak bisa bahagia. Maka harus bangun ya, jangan mau sampai seperti itu ya, jangan bodoh ya, mesti aku suka, aku senang, bangga bahagia. Makin kau menghargai pasanganmu, semakin kau bahagia, semakin kasih itu semakin bernilai ya, seperti itu ya. Bangun sungguh-sungguh. Lalu prinsipnya yang pertama, istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ya, jadi nilai tundukmu kepada suami seperti kau tunduk pada Kristus. Lalu prinsip yang kedua adalah suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Standar kasih seorang suami seperti kasih Kristus pada jemaatnya, demikian juga suami kepada istrinya rela berkorban. Itu kan firman Tuhan, tapi aplikasi dalam kehidupan kita itu yang lebih penting. Ya, Heni, setelah kau jadi istri apa sih yang kau lakukan? Mengurus suami dan mengurus suami. Ngurus suamimu. Suamimu reso ngurus dirinya sendiri lah. Ya, mengurus ya, maksudnya mempersiapkan segala kebutuhan. Terus ngurus anak, mendidik anak. Ya, mendampingi suami, menyupport apa yang dilakukan suami. Ya. Kalau itu yang kau lakukan, kira-kira Oki bahagia enggak? Nggak tahu. Duh, kok enggak tahu nih? Semua yang lakukan ini nanti Oki bahagia apa enggak? Iya. Hah? Iya. Iya, harus begitu. Ini kamu harus seperti itu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka aku berjuang. Aku ingin melihat Oki bahagia. Aku ingin suamiku jadi orang yang berhasil. Aku support dia, aku dukung dia. Aku ingin buat dia bahagia. Nah, itu akan membuat dia bahagia dan akhirnya kamu bahagia. Nah, oke. Kamu bahagia enggak punya istri ini? Bahagia. Ya, bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu? Ya, berusaha membuat dia senang, nyaman. Ya. Bahagia. Bahagia.
Lalu apa yang kau lakukan itu? Ya, supaya dia senang, dia bahagia. Ya, mencukupi kebutuhannya. Iya, mencukupi kebutuhannya. Terus kira-kira kamu kan sudah kerja. Berapa sih yang kau berikan pada istrimu? Iya toh. Berapa yang kau berikan? Sebagian atau semua? Semuanya. Waduh, semuanya. Gimana ini kamu dikasih semua hasilnya? Tapi itu benar ya. Kasih itu adalah memberi. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu suka memberi. Dan makin mengasihi, makin ingin memberi yang terbaik. Dan Tuhan mengasihi kita umat manusia. Kasihnya sempurna. Dan bangga diberikan adalah dirinya sendiri. Kasih yang sempurna itu. Semuanya dia berikan. Nah, demikian juga kasih yang dari Tuhan. Itu pasti lebar, panjang, tinggi, dalam, ya, tidak terukur. Lebar luas. Hati Tuhan itu begitu lebar, luas, mengampuni setiap dosa umat manusia. Dosa apapun Tuhan ampuni. Panjang dari masa ke masa. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, enggak akan habis-habis. Tak habis, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Lalu tinggi, murni, tak terukurkan, dalam, tak terselami. Nah, kasih Kristus seperti itu. Dan itulah yang mengikat kalian suami istri. Istri tunduk karena kasih kepada suaminya. Dia bangga, dia percaya, dia ingin jadi pendamping yang menolong, yang mensupport, ingin tunduk, ya, menghargai suami, maka engkau bahagia. Demikian juga ketika engkau mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat sampai rela pasti membuat engkau bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika kamu dipercaya Tuhan anak-anak, didik anakmu di dalam firman Tuhan sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, kalau engkau tegakkan 4 prinsip ini, saya percaya rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Ini kakak ya? Kakak pertama. Ya, suami istri? Bukan. Bukan. Oh, ini ibu. Oh, ibu dan kakak ya. Oh, awet muda, Bu. Ya. Ini bapak ibunya ini. Iya. Bisa bangkit berdiri sebentar Pak Ibu? Bangkit berdiri, ya. Wah, saling berhadapan Bapak Ibu. Ya. Depan Pak. Ada pada depan. Sudah berapa tahun nikahnya? 40 tahun. Tahun berapa Pak? 19 berapa? 95 berarti 38 tahun. Ya, hampir 40. Anaknya berapa, Pak? Ini. Oh, cuma anak tunggal? Iya. Oh. Kamu dimanja no? Enggak lah. Oh, enggak lah. Iya. Saya tanya, oke. Dia manja apa enggak? Oh, enggak. Ya. Mandiri. Oh, mandiri. Ya. Sudah 38 tahun, Pak, ya. Nikah bersama-sama, hidup bersama. Masih ada sisa berapa tahun enggak tahu, tapi dibangun dengan baik. Pak, Bapak dulu kok bisa menikah dengan ibu ini dijodohkan apa dapat sendiri, Pak? Dapat sendiri. Oh, sendiri. Di mana, Pak? Masih ingat enggak? Wah, Di mana? di rumah. Di rumah. Oh, berarti Bapak datang ke rumahnya ibu. Iya. Oh, gitu. Jaraknya jauh apa dekat? Oh, gitu. Nah, kok bisa kenal toh, Bu? Kan kerja di sana Oh, di kotanya Ibu. Terus Ibu ya kerja di situ. Oh, Bapak ini kerja di sana. Oh, gitu. Terus dia jatuh cinta sama Ibu. Iya. Nah, kok Ibu juga mau terima? Iya. Iya, sudah 38 tahun, Pak, ya hidup bersama-sama.
Ya, tetap terus bangun dengan baik. Ya Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Ya, terima kasih ya. Tolong ini saja. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau sudah sama-sama mengucapkan terima kasih, sekarang Pak, istri dicium Pak. Dicium Pak, ya istrinya dicium. Iya. Loh, menikah itu harus gitu. Yang menyenangkan dilakukan, yang bikin susah jangan dilakukan. Yang bikin ribut jangan banyak dilakukan. Memang tidak bisa dihindari, tapi seberapa mungkin diatasi dan dia berjuang supaya tidak terjadi, dihindari. Tapi segala sesuatu yang baik diperjuangkan kan beda ya. Yang tidak baik berusaha dihindari, ya, diatasi. Yang baik diperjuangkan. Sehingga pasti rumah tangganya ya makin baik, tergantung kita kan. Ya seperti itu. Dan ini orang tuamu 38 tahun loh, menikah, sampai membesarkan kamu ya. Ke depan kalian berdua tegakkan keempat hukum ini, pasti rumah tanggamu bahagia dan diberkati Tuhan. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, semua bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini dua insan yang Kau kasih, Oki Rian Rajendra dengan Heni Raheni, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka, dan juga tukar cincin. Tuhan berkati ikat janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikat janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Oki Rajendra. Pada saat kau membaca, ingatlah bahwa Anda berdua menyatakan ikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Oki Rian Rajendra, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Heni Nuraini yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia-Nya, baik dalam suka dan maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Heni Nuraini, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Heni Nuraini menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Oki Rian Rajendra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Yang saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus. Saya beri kesempatan kepada Oki kenakan cincin
tangan kekasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Heni, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji, tiba alasannya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Ini saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kemurahan-Mu, oleh belas kasih-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Oki Rian Rajendra dengan Heni Nuraini. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami katakan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Oki Rian Rajendra dengan Heni Nuraini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Oki Rian Rajendra, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Heni Nuraini, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan dan kebahagiaan. Amin. Tuhan berkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa negara.
diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri, mempelai berdua silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya. Silakan Okti membuka cadarnya. Kamu sudah sah menjadi suami, berhak membuka sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini dan seterusnya Anda terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Heni pegang pundak suamimu dengan mesra dan Oki pegang pinggang istrimu dengan mesra. Ya, silakan Oki memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, silakan. Ya. Ganti Heni yang cium suami kening pipi kiri kanannya, ya. Ya. Bagaimana? Anda senang? Ya. Semua yang menyenangkan dilakukan ya. Sekali yang bikin masalah, bikin susah jangan dilakukan. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan temannya. Ya. Silakan Oki bersama Heni datang sama ke ibu ya, bersama-sama ke ibu ya, di hadapan ibu bersama-sama. Silakan Oki ucapkan terima kasih sama ibu. Ya, kok nggak masuk mic-nya? Terima kasih ya Ma, Oki dan Heni sekarang udah menikah, ya kan, restui kami, berkati kami supaya kami jadi keluarga Shekinah Glory sesuai dengan perintah Yesus Kristus, dan diberkati semua, lancar rezekinya semuanya ya Ma. Terima kasih ya Ma. Berkati rukun seluruh. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua ya. Ibu, tangan ibu ke anak dan menantu dijadikan satu, anak menantu jadikan satu. Ya, anak dan menantu jadikan satu. Lemah lembut, sabar, sederhana. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Murah hati, rela menderita. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, ibu dicium ya. Bahasa cintamu. Kepada wakil Bapak bisa berdiri, silakan berdiri, ucapkan terima kasih. Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Heni di hadapan ibu dan Oki di hadapan Bapak. Silakan ucapkan terima kasih sama orang tua. Terima kasih Ma. Sekarang ini udah menikah dengan Oki. Berkati kami, restui kami. Semoga semuanya lancar. Didoakan buat berusaha. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Lancar. Awalnya lagi putra umur ini.
kasih Pak. Saya terima keinginan hidup saya. Ya, restui kami ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat penting. Kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua, orang tuanya dicium. Kami bahasa cintamu Silakan posisinya berpindah ya. dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Oki Rian Rajendra dengan Heni Noraini, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Oki Rian Rajendra dengan Eni Noraini. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan batara rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biar perjalanan kehidupan mereka hari demi hari senantiasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai kepada keturunannya, cucunya. Dan Tuhan juga berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semuanya berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.